Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dia Ulami dari kelas 11 TKJ, membahas sejarah tragedi penembakan mahasiswa Trisakti. Demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi pada 12 Mei 1998 atau 24 tahun yang lalu. Kejadian tersebut lalu dikenal dengan tragedi Trisakti, karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dalam meredakan demonstrasi para aktivis waktu itu mendapat sorotan, dan hingga kini keadilan bagi keluarga korban tragedi Trisakti pun masih dinanti. Akibat kejadian tersebut membuat perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Korban tragedi Trisakti. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Trisakti adalah rangkaian dari aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi tersebut semakin terbuka menyusul pengangkatan Soeharto menjadi presiden untuk ketujuh kalinya lewat sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Para aktivis menilai jika pemerintahan Orde Baru telah melakukan kolusi dan nepotisme atau KKN hingga menyeret negara ke dalam krisis moneter. Sehari setelah tragedi Trisakti pada 13 Mei 1998, Rektor Universitas Trisakti Profesor Dr. Mudanton Murtejo mengumumkan mahasiswanya yang tewas ketika mengikuti demonstrasi. Mudanton menyebut jika terdapat 6 mahasiswa yang tewas sewaktu berada di dalam kampus akibat berodongan peluru yang ditembak aparat. Salah satu tembakan juga berasal dari Jalan Layang Grogol atau Grogol Flyover. Dalam jumpa pers yang dilakukan, pihak Universitas Trisakti menyebutkan ada 6 korban tewas, namun dipastikan bahwa 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Berikut adalah korban tragedi Trisakti. Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Arsitektur Trisakti Angkatan 1996, Hafidi Alifidian dari Fakultas Teknik Sipil Trisakti Angkatan 1995 mengalami luka tembak di kepala. Heri Haryanto dari Fakultas Teknik Industri jurusan Mesin Trisakti Angkatan 1995 mengalami luka tembak di punggung. Hendriawan dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Trisakti Angkatan 1996 mengalami luka tembak di pinggang. Vero Alan Mulyadi. Selain dari korban yang tewas, terdapat puluhan mahasiswa lainnya menderita luka berat dan ringan. Kronologi kejadian. Pada awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia terganggu akibat adanya krisis finansial sepanjang 1997 sampai 1999. Pada 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara. Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian melakukan negosiasi dengan polisi terkait aksi tersebut. Pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa bergerak mundur dengan diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Akibatnya para mahasiswa
tercerai-berai karena panik. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Karena aparat tidak berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Selain tembakan yang dilakukan aparat keamanan di hadapan para mahasiswa, juga terdapat tembakan yang berasal dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban dan dipastikan bahwa 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Misteri pelaku penembakan. Setelah tragedi Trisakti yang mengakibatkan beberapa korban tewas, pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada saat salah satu korban yang bernama Heri Hartanto ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Tim pencari fakta ABRI yang mengungkapkan hasil yang sama ketika melakukan otopsi pada korban. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Pol Dibio Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamami Nata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 pendakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa nahas tersebut. Sampai saat ini misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Akan tetapi 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1908 dikenang sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Namun 4 mahasiswa itu diabadikan menjadi nama jalan di kampus Usakti, Nagrak, dan Bogor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.